Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit kembali menjelaskan tentang bab logika, yaitu yang akan dimulai dari sejarah logika, di mana pertama pada masa Yunani kuno, logika itu dimulai sejak filosof Yunani yang pertama, yakni Thales, yang meninggalkan cerita isapan jempol, dongeng, dan tahayul, juga berpaling dari akal budi untuk mencari tahu rahasia yang ada di alam semesta. Thales mengungkapkan jika air adalah prinsip atau asas utama dari alam semesta, maka Thales yang mengenalkan logika induktif. Baru pada masa Aristoteles, di mana ia mengenalkan logika sebagai ilmu yang disebut dengan logika skientica, maka pada masa ini logika masih disebut dengan analitica. Yang kedua itu adalah abad pertengahan dan logika modern. Pada abad ke-9 sampai 15, buku-buku Aristoteles masih digunakan. Namun setelah Thomas Aquinas serta kawan-kawannya yang mengadakan sistematisasi logika itu diubah. Selanjutnya logika Aristoteles secara umum diteruskan oleh Thomas Hobbes, sedangkan Francis Bacon itu mengembangkan logika induktif hingga puncak kejayaan dari logika. Kemudian simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya karya pencipta, yaitu Matematika 3 jilid. Kemudian yang ketiga itu logika sebagai ilmu matematika murni. Logika masuk pada kategori matematika murni dengan alasan matematika merupakan logika yang tersistematis. Pendekatan logika digunakan dalam ilmu matematika dengan menerapkan metode ilmu ukur dengan tanda serta simbol matematik. Logika ini diperkenalkan oleh Galenus dan Sextus Empiricus yang mengembangkan logika serta menerapkan metode geometri dalamnya. Kemudian ada namanya itu pengertian logika, yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir atau jalan pikiran yang masuk akal. Nah, pengertian logika menurut para ahli yaitu ada 3 di sini yang saya jelaskan, yaitu menurut Dr. Andes Khalid Narbuko. Ini adalah logika ilmu pengetahuan tentang asas, aturan, hukum-hukum, susunan, dan bentuk pikiran manusia yang dapat mengantarkan pikiran tersebut pada suatu kebenaran. Kedua, menurut Dr. Handes Haji Abu Ahmadi, yaitu memberikan penjelasan bahwa logika adalah suatu studi sistematis atau ilmiah tentang prinsip umum yang menentukan kesatuan cara menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diperbincangkan. Nah, dari pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa logika itu harus sistematis. Logika harus bersifat ilmiah. Nah, logika harus bersifat terakhir itu menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan yang ketiga, menurut Bang Fuji, itu adalah seni untuk berpikir sistematis dan ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya itu ada penalaran induktif dan deduktif. Yakni penalaran deduktif itu merupakan cara berpikir di mana pernyataan umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari umum menjadi khusus itu. Nah, penarikan kesimpulan menggunakan silogisme atau konstruksi penalaran. Nah, contohnya seperti jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Maka jika makanan tidak ada, manusia akan kelaparan. Itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada penalaran induktif, yakni merupakan cara berpikir di mana
berpikir itu ditarik sesuatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Seperti contohnya itu buah mangga berwarna hijau dan rasanya itu manis. Sedangkan buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Maka dari dua pernyataan itu dapat disimpulkan adalah buah berwarna hijau rasanya manis. Nah, seperti itu yang induktif. Kemudian untuk selanjutnya itu ada akal budi manusia, yakni mengidentifikasi saat kecil atau pengamatan empirik. Kedua ada itu menganalisis atau membandingkan dari pernyataan ke kesimpulan. Kemudian yang terakhir itu ada kemampuan masing-masing atau inteligensi atau ilmu masing-masing. Dan untuk selanjutnya itu ada akal budi, dan yang dibagi dari akal budi itu ada dua. Pertama itu ada etika, yakni etika itu secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesosialan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Yang kedua itu adalah estetika, yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam KBI, estetika ini juga membahas tentang tanggapan manusia terhadap estetika atau keindahan tersebut yang dapat dirasakan atau dilihat. Kemudian itu ada definisi di suatu penyampingan yang disampaikan secara detail, menyimpulkan atau mengungkap atau mencakup. Nah, definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada definisi primer, ada definisi sekunder. Yaitu yang primer itu yang berhubungan dengan angka atau ukuran dengan alam. Sedangkan yang sekunder itu adalah yang berhubungan dengan rasa, ungkapan atau ungkapan secara rasa dan tidak bisa diukur. Contohnya adalah kebutuhan sekunder adalah aktivitas hiburan. Nah, sementara itu apabila merujuk pada laman definition, kebutuhan adalah sekunder. Kebutuhan sekunder adalah keinginan yang menjadi penting ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Dan terakhir itu ada namanya ide dan konsep. Ide adalah hal yang akan digunakan, yaitu adanya perencanaan yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Sedangkan konsep adalah apa yang akan digunakan perencanaan itu. Jadi setelah direncanakan maka kita bentuk konsep, yaitu harus ada susunan secara rapi supaya penerapannya nanti berjalan dengan lancar. Kemudian ada definisi nominal, yaitu bersangkutan dengan material. Ada juga definisi real, itu definisi hakiki yang menjelaskan suatu secara fisik. Kemudian terakhir ada sebab akibat, yakni pendefinisian yang disimpulkan dengan adanya sebab maupun akibat, dimana ketika ada suatu permasalahan maka cara sebab dan akibatnya itu harus diselesaikan, mulai dari mencari sebabnya, kemudian akibatnya gimana, setelah itu diselesaikan sampai benar sesuai dengan apa yang ditentukan dengan kriteria-kriteria yang telah ada. Itulah yang disebut kesimpulannya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.